Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran dasar-dasar otomotif untuk kelas 10 otomotif dengan elemen teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan yang terkait dengan seluruh proses bidang otomotif. Pada akhir fase E, untuk kelas 10, peserta didik diharapkan mampu memahami teknik dasar bidang otomotif melalui pengenalan dan praktik singkat penggunaan alat ukur, pemeliharaan, perbaikan, pembentukan bodi kendaraan, perakitan, serta pengenalan alat berat, drum, truk, dan sejenisnya. Bersama saya, Tukimin SPD SMK Negeri 1 Gunung Guru. Baik, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori alat ukur, di mana pada pertemuan ini kita akan bahas tentang alat ukur mekanik yang bernama jangka sorong. Apakah kalian pernah mendengar apa itu istilah jangka sorong? Atau mungkin orang menyebut dengan vernier caliper atau skate mat atau juga mistar geser. Pernahkah kalian menggunakannya? Nah, tentu saja di antara kalian sudah ada yang pernah menggunakan atau bahkan mungkin yang ada yang memang belum mengenal sama sekali tentang itu apa jangka sorong. Nah, ini ilustrasi sebuah jangka sorong di mana jangka sorong berfungsi untuk mengukur benda kerja pada bagian luar, baik bentuk kubus, persegi panjang, bulat, bujur sangkar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, untuk mengukur benda kerja pada bagian dalam, bentuk pipa bulat, segi empat, dan sebagainya. Kemudian, untuk mengukur kedalaman lubang, dan yang keempat, mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Baik, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian daripada jangka sorong. Apa saja sih bagian daripada jangka sorong itu? Perhatikan ilustrasi berikut. Pada ilustrasi gambar ini ditunjukkan ada beberapa bagian daripada jangka sorong. Yang pertama adalah rahan luar. Ini digunakan untuk mengukur ukuran luar. Kemudian ada rahan dalam digunakan untuk mengukur bagian dalam. Kemudian tangkai kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Dan di sini ada skala Nunius merupakan penggaris ya. Dengan panjang ada yang 150, ada yang 300 atau mungkin ada juga yang 200. Nah, ini skala utama, kemudian ada skala Nunius untuk milimeter biasanya di bawah dan untuk skala Nunius inci biasanya berada di atas. Ini ada baut pengunci digunakan untuk mengunci pada saat pengukuran supaya tidak bergeser. Perhatikan animasi berikut. Ini merupakan gambaran bagaimana kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur ukuran luar. Bisa untuk mengukur benda pipi, kemudian bulat, dan mungkin pipa. Selanjutnya ini adalah ilustrasi untuk penggunaan jangka sorong pada pengukuran dalam, bagian dalam. Ya, ini ilustrasikan sebuah diameter dalam pipa. Nah, sedangkan ini menunjukkan ilustrasi penggunaan jangka sorong untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Kita lanjutkan dengan jenis jangka sorong berdasarkan ketelitiannya. Yang akan kita sampaikan ada 3 jenis, yaitu untuk ketelitian 0,02 mm, untuk ketelitian 0,05 mm, dan untuk ketelitian 1/128 inci meter.
Cara pembacaan jangka sorong. Yang pertama adalah baca skala utama dengan membaca garis angka 0 skala Vernier terletak pada ruas atau garis keberapa di skala utama. Ini akan menunjukkan angka nominal. Sedangkan yang kedua, membaca skala Vernier dengan garis keberapa skala Vernier ini paling lurus atau segaris dengan skala utama. Nah, ini akan menunjukkan angka desimal. Selanjutnya akan kita sajikan beberapa contoh untuk pembacaan jangka sorong dengan ketelitian 0,02, 0,05, dan 1/128 inci. Kita yang pertama akan memberikan contoh untuk jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Nah, perhatikan di sini. Tadi aturannya adalah angka 0 skala Vernier berada di mana. Nah, ini kalau kita perhatikan angka 0 skala Vernier dan ini ada angka 0 skala utama. Angka 0 ini berada di antara 12 dan 13. Kemudian cara yang kedua atau aturan yang kedua adalah garis atau strip keberapa skala Vernier yang segaris atau sejajar dengan skala utama. Dan ini berada di 28 ya, strip ke 28 kali 0,02. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa skala utamanya adalah 12, kita ambil sini 12. Kemudian 28 di sini ada strip ke 28 kali 0,02 mm sama dengan 0,56 dan hasilnya adalah 12,56 mm. Contoh yang kedua. Perhatikan di sini angka 0 skala Nonius berada pada 3 dan 4. Maka kita ambil angka terendah yaitu 3. Kemudian ini strip ke-38. Strip ke-38 segaris dengan salah satu strip di skala utama. Sehingga pembacaannya adalah 3 mm lebihnya 38 kali 0,02 mm sama dengan 0,76 sehingga pembacanya adalah 3,76. Baik, bagaimana teman-teman? Kita lanjut dengan ketelitian 0,05. Oke, kita lanjutkan dengan ketelitian 0,05 mm. Perhatikan ilustrasi berikut. Tetap aturan yang pertama adalah angka 0 skala Nonius berada di mana. Nah, ini pada contoh ini angka 0 ini berada di strip ke-12 dan 13 sehingga kita ambil yang 12. Kemudian yang segaris adalah strip ke-5. 1, 2, 3, 4, 5 kali 0,05 sehingga 0,25. Nah, kita baca hasilnya adalah 12. Itu ditunjukkan di sini, 12. Kemudian 5 strip 1, 2, 3, 4, 5 kali 0,05 sama dengan 0,25. Sehingga pembacanya adalah 12,25. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Jangka sorong ketelitian 0,05 mm untuk ilustrasi yang kedua. Tetap kita lihat angka 0 ini berada di mana. Di sini ada 16 dan 17. Kita ambil yang 16. Kemudian ini berada di strip ke-7. Sehingga pembacaannya adalah 16 ditambah 7 kali 0,05 sama dengan 0,35 sehingga hasil pengukurannya adalah 16,35. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya kita lanjut
lanjutkan ke contoh pembacaan jangka sorong untuk ketelitian 1/128 inci. Nah, seperti tadi di awal bahwa untuk skala inci biasanya ada di bagian atas. Nah, kita lihat aturan yang pertama angka 0. Skala Vernier atau skala Nonius. Berada di mana? Nah, karena ini inci, kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini 7/16. Kita ambil 7/16. Kemudian skala Noniusnya berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betulan 7 juga. 7/128. Jadi 7/16 ditambah 7/128. 7/16 ditambah 7/128 sama dengan 56/128 ditambah 7/128 sama dengan 63/128 inci. Kita masuk ke contoh yang kedua. Masih tetap yang sama, perhatikan angka 0 pada skala Nonius. Berada di strip keberapa? Nah, ini 1 in berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi skala utamanya adalah 21/16 ditambah skala Noniusnya ada di 1, 2, 3, 4. 4/128. Di 21/16 ditambah 4/128 sama dengan 168/128 ditambah 4/128 sama dengan 172/128 sama dengan 1/11/32 in. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan dari awal sampai akhir, baik ketelitian 0,02, 0,05, dan 1/28 inch ini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami maka di akhir pertemuan kali ini akan kita sampaikan latihan supaya untuk memperdalam pemahaman tentang pembacaan atau penggunaan jangka sorong ini. Baik, ini ada 3 soal yang mewakili masing-masing ketelitian. Yang pertama ketelitian 0,02. Selanjutnya ketelitian 0,05 dan terakhir ketelitian 1/128 inci. Silakan dicoba di tempat masing-masing. Oke. Kalau teman-teman semua betul dalam pembacaan, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, 18,24 mm. Kemudian untuk yang ketelitian 0,05, 29,85 mm. Dan yang terakhir 39,64. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan topik